Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Marfuin, asal dari Pekalongan, NIM 212121199, dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah di UIN Raden Masa itu Surakarta, kelas 1F. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang gambaran keadaan masyarakat Arab pra-Islam. Saya di sini sedikit mengutip dari kitab Sirah Nubawiyah karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di sini dijelaskan yang pertama dalam keadaan sosial. Dalam keadaan sosial pada waktu itu masyarakat Arab pra-Islam, mereka berlomba-lomba dalam mencari kemuliaan harta. Jadi pada waktu itu barang siapa yang memiliki harta, tahta, juga kemuliaan, mereka akan diagungkan dan dimuliakan pada waktu itu. Dan jika ingin dan jika ingin dibicarakan oleh banyak wanita, mereka harus memiliki tahta harta, walaupun harus bertumpahan darah. Mereka rela demi kemuliaan harta dan tahta. Mereka akan saling bersaingan satu sama lain, saling membunuh. Bahkan saudaranya sendiri pun akan dibunuh. Di sini diceritakan dari Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan bahwasanya pernikahan masyarakat Arab pra-Islam itu ada 4 macam yang dianggap keji, hina, tidak bermoral. Yang pertama, 1, pernikahan secara spontan, yang mana seorang laki-laki menyuruh lelaki lain untuk menjadi wali nikah bagi seorang wanita. Nah, seketika itu juga si wanita dinikahi dengan mahar langsung di tempat. Jadi lebih jelasnya, pada waktu itu seorang lelaki menyuruh lelaki lain untuk menjadi wali bagi si wanita. Itu sebuah pernikahan pada zaman itu. Yang kedua ialah seorang lelaki yang berbicara pada istrinya ketika waktu suci dari haid. Si suami berkata, pergilah dan berkumpullah dengannya. Nah, di sini yang dimaksud pergilah dan berkumpullah dengannya. Si suami membiarkan si istri berkumpul dengan orang lain sehingga si istri hamil dan melahirkan. Sedangkan jika belum melahirkan, si suami asli dia tidak akan menggaulinya walau dia istrinya sendiri. Dia akan menunggu sampai istrinya melahirkan dan mencari tahu siapa orang yang menghamilinya, dan dia berhak mengakui anaknya itu sebagai anaknya sendiri. Yang ketiga, pernikahan poliandri, yaitu pernikahan beberapa orang lelaki dan 1 wanita. Jadi yang dimaksud pernikahan poliandri itu suatu pernikahan yang mana seorang lelakinya itu jumlahnya lebih banyak. Ya, di sini konteksnya 1 wanita digauli beberapa lelaki, dan si wanita tersebut melalui hamil dan hingga melahirkan.
dan si wanita itu berhak memilih siapa saja di antara beberapa laki tersebut untuk dijadikan ayahnya sebagai seorang anak yang dikandungnya itu. Jadi tinggal memilih siapa yang ingin wanita itu miliki gitu ya, lebih jelasnya. Yang terakhir yaitu pernikahan melalui tandanya itu di rumahnya ada sebuah bendera khusus, yang mana bendera khusus itu menjerumus tentang wanita pelacur. Jadi barang siapa yang waktu itu ingin menggaulinya itu bebas dan mengakui bahwasanya anak yang dilahirkan itu adalah anaknya. Jadi pada waktu itu di mana ada rumah yang benderanya itu ada bendera khusus, ialah seorang pelacur. Jadi ketika seorang pun berjalan melewati rumah tersebut, ya boleh, bukan katakanlah boleh, itu kan pada waktu masyarakat Arab pra Islam, sebelum mengenal Islam. Nah waktu itu setelah Nabi Muhammad datang, semua model pernikahan yang seperti itu lalu diganti dengan model pernikahan ala Islami, ya seperti yang kita ketahui sekarang ini, yang ada di zaman sekarang, pernikahan ala Islami. Ya mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, sedikit gambaran bahwasanya pernikahan pada zaman masyarakat Arab pra Islam sebelum Islam itu datang, sedikit gambarannya begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.